Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, berikan hikmat untuk setiap kami, agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Hikmat Daniel. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Daniel 1 ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Kejayaan kerajaan Babel terjadi pada zaman pemerintahan Raja Nebukadnezar, dan pada zaman itu juga kejayaan Babel diwarnai dan dipengaruhi oleh hikmat Tuhan yang terjadi atas Babel lewat 4 anak muda dari Yerusalem, yang salah satunya bernama Daniel. Daniel adalah anak muda Yahudi yang dibawa ke tanah Babel. Daniel adalah salah satu dari anak-anak muda yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan di tanah Yehuda. Mereka adalah orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Itulah sekelumit lukisan tentang Daniel. Kita mengenal Daniel sebagai seorang muda yang berhikmat dan penuh dengan roh Tuhan. Bahkan raja-raja Babel pun mengakui hal tersebut. Keberadaan Daniel menjadi berkat luar biasa bagi Raja Nebukadnezar, bahkan bagi kerajaan Babel dan juga kerajaan Media Persia setelah kerajaan Babel. Apa sebenarnya rahasia kelebihan Daniel? Dari mana sumber diperolehnya hikmat yang luar biasa yang ada pada Daniel? Coba perhatikan hal pertama yang dilukiskan oleh Alkitab tentang Daniel. Daniel 1 ayat ke-8 berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja.
Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Dengan kata lain, Daniel telah menetapkan dan menarik garis batas-batas bagi dirinya sendiri sedini mungkin dalam hidupnya. Itulah rahasia sumber hikmat dan kekuatan Daniel. Sebenarnya, apa salahnya makan makanan yang biasa disediakan bagi raja? Makanan mewah dan bergizi, tentu lezat juga rasanya. Apakah itu salah? Namun yang penting untuk diperhatikan adalah karena Daniel tidak tahu, bukan sekedar membedakan mana yang benar dan yang salah, atau mana yang najis dan tidak najis. Sebab hal-hal seperti itu lebih mudah untuk difahami. Tapi Daniel lebih peduli untuk mengetahui dan bisa membedakan mana yang tidak najis dan hampir tidak najis. Mana yang benar dan yang hampir benar. Itulah sebabnya Daniel memilih untuk membuat garis batas-batas bagi nafsu makanan baginya sendiri. Kitab Daniel dimulai dengan keputusan Daniel yang membuat garis batas bagi dirinya sendiri. Sehingga dengan demikian, Tuhan mulai bekerja luar biasa di dalam hidup Daniel bagi tujuan Tuhan. Adakah batas-batas perhinggaan kekal di dalam hidupmu? Adakah roh takut akan Tuhan yang engkau bangun bagi dirimu sendiri? Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Aku mau membangun pagar di dalam hidupku demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.